Kalau Bapak dan Ibu melewatkan penjelasan ini, ada satu risiko yang diam-diam bisa terjadi. Bapak dan Ibu percaya kabar rapel cair atau gaji pensiun naik dari sumber yang salah, lalu menunggu sesuatu yang belum punya dasar resmi dan pada akhirnya justru bingung ketika realisasinya tidak sama seperti yang dibayangkan. Ini bukan soal ramai-ramai di grup, bukan soal siapa paling cepat menyebarkan kabar. Ini soal kepastian penghasilan, soal aturan, soal hak yang selama puluhan tahun Bapak dan Ibu jaga dengan disiplin. Perhatikan baik-baik. Karena ada kalimat-kalimat yang terdengar meyakinkan, padahal tidak lengkap. Ada potongan pidato yang beredar, ada judul sensasional yang memancing emosi, ada kata-kata seperti akhirnya diumumkan, yang membuat orang merasa terlambat kalau tidak ikut menyimak. Tapi pertanyaannya, diumumkan apa, oleh siapa, dasar hukumnya apa, mekanisme hitungnya bagaimana, dan kapan benar-benar bisa dijadikan pegangan. Bapak dan Ibu jangan anggap sepele, dalam urusan penghasilan pensiun, satu kesalahpahaman kecil bisa memicu keputusan yang salah. Ada yang berani berutang karena yakin rapel pasti masuk, ada yang panik karena merasa kalau tidak cair hari ini berarti hangus. Ada yang tergoda tawaran orang yang mengaku bisa membantu mempercepat dengan imbalan tertentu. Dan yang paling berbahaya, ada yang menyerahkan data tanpa sadar hanya karena takut tertinggal informasi. Tunggu, kita naikkan kewaspadaan sedikit lagi. Kalau memang ada penyesuaian penghasilan, itu selalu mengikuti langkah administratif yang ketat. Tidak bisa hanya karena video viral, tidak bisa hanya karena judul provokatif. Ada jalur resmi, ada perhitungan, ada verifikasi, ada sistem pembayaran, ada pengamanan agar dana benar sampai ke penerima. Jadi sebelum Bapak dan Ibu percaya atau sebelum Bapak dan Ibu menyimpulkan rapel cair atau tidak cair, kita perlu mengerti satu hal yang sering disembunyikan. Rapel itu bukan sekadar kabar, rapel itu konsekuensi dari keputusan resmi yang harus dapat diuji dengan dokumen dan aturan. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa yang sebenarnya sedang disiapkan, kapan publik diarahkan untuk mencermati informasi resmi, dan bagaimana Bapak dan Ibu bisa melindungi hak tanpa terseret kabar simpang siur. Jangan dipercepat, jangan dilompati. Karena pada bagian berikut akan dijelaskan mengapa pemerintah menekankan pemerintahan yang bersih, mengapa program kesejahteraan harus dipastikan sampai ke rakyat, mengapa isu pensiun sering dicampur dengan potongan pidato yang konteksnya berbeda, dan mengapa satu tanggal yang sama menjadi rujukan komunikasi publik agar Bapak dan Ibu mendapatkan penjelasan yang rapi, seragam, dan tidak membingungkan. Dan satu lagi, bila ada yang berani berkata, ini pasti cair sekarang, tanyakan pelan-pelan, dasar resminya apa, aturannya di mana, mekanismenya bagaimana. Kalau mereka tidak bisa menjawab, Bapak dan Ibu sudah tahu, itu bukan kepastian, itu hanya tekanan emosi. Baik, kita masuk ke penjelasan yang lengkap. Pemirsa yang kami hormati, khususnya Bapak dan Ibu para purnawirawan serta pensiunan ASN, TNI dan Polri di seluruh Indonesia, informasi yang akan kami sampaikan disusun dengan tenang dan berhati-hati agar tidak menimbulkan salah paham. Dalam percakapan sehari-hari, juga di banyak ruang komunikasi warga, pertanyaan yang sering muncul berputar pada dua hal. Apakah ada kemungkinan pencairan rapel? Dan apakah ada penyesuaian penghasilan pensiunan pada tahun 2026? Di saat yang sama, beredar pula narasi yang seolah-olah semuanya sudah dipastikan, bahkan dikemas dengan kata-kata yang menimbulkan kesan bahwa siapapun yang tidak segera mengikuti kabar itu akan tertinggal. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kita perlu menempatkan informasi pada kerangka yang benar. Dalam tata kelola negara, kesejahteraan tidak lahir dari keramaian kabar, melainkan dari kebijakan yang tertib. Ada dasar hukum, ada anggaran, ada mekanisme pelaksanaan, dan ada pengawasan. Karena itu, ketika masyarakat membicarakan rapel dan kenaikan, yang paling penting bukan hanya mendengar, tetapi memahami. Apa definisinya, apa syaratnya, dan bagaimana proses resminya. Salah satu pesan yang banyak beredar dalam potongan pernyataan pejabat adalah bahwa kesejahteraan akan datang manakala pemerintahan bersih. Pesan ini menegaskan satu prinsip yang sangat mendasar. Sebesar apapun anggaran negara, bahkan ratusan triliun rupiah, tidak akan bermakna bila tidak sampai kepada rakyat. Ketika program tersendat, ketika pelayanan tidak jujur, atau ketika ada penyelewengan, maka manfaat yang seharusnya dirasakan masyarakat bisa berkurang. Karena itulah pemerintah menekankan bahwa negara harus hadir, tetapi negara juga harus bersih. Bagi Bapak dan Ibu pensiunan,
makna pemerintahan bersih sangat konkret. Itu berarti pelayanan yang tertib, proses yang jelas, dan pembayaran yang aman. Ketika negara menjalankan layanan dengan disiplin, hak pensiun akan lebih terlindungi. Ketika sistem bersih, ruang bagi praktik tidak sehat seperti pungutan liar, perantara tidak resmi, atau manipulasi data akan semakin sempit. Maka pesan tentang bersihnya pemerintah bukan sekadar retorika. Itu berkaitan langsung dengan kepastian layanan yang Bapak dan Ibu butuhkan. Pemirsa sekalian, di dalam narasi yang beredar juga ada penekanan kuat tentang kerja tim, kekompakan, dan persatuan. Diibaratkan seperti tim olahraga. Agar menang, tidak bisa mengandalkan satu orang. Harus memilih orang terbaik untuk setiap posisi, bukan karena hubungan, bukan karena kedekatan, bukan karena jaringan. Pesan ini berhubungan dengan cara program pemerintah dijalankan. Kebijakan kesejahteraan, termasuk layanan publik yang menyentuh pensiunan, memerlukan koordinasi yang solid. Tidak ada satu institusi yang bekerja sendirian. Ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penyaluran di lapangan yang saling terkait. Dalam konteks ini, Bapak dan Ibu juga perlu memahami bahwa isu pensiun sering muncul bersamaan dengan potongan pidato yang sebenarnya membahas bidang lain, misalnya perumahan atau kebersihan kota. Ketika potongan itu dipindahkan konteksnya, lalu diberi judul yang menyinggung rapel pensiunan, publik bisa menangkap kesan yang tidak tepat. Padahal kebijakan pensiun memiliki jalur administratifnya sendiri dan membutuhkan kejelasan dokumen. Karena itu, kita perlu meluruskan, tidak semua potongan pidato otomatis berarti ada keputusan soal pensiun. Ada yang menjadi semangat umum, ada yang menjadi arah kebijakan, dan ada yang benar-benar keputusan teknis. Sekarang kita masuk pada istilah rapel yang paling sering disebut. Rapel umumnya berarti pembayaran susulan akibat perubahan besaran yang berlaku dari waktu tertentu, sementara proses perhitungan dan penyalurannya membutuhkan waktu. Artinya, rapel tidak berdiri sendiri. Rapel baru dapat dibicarakan secara pasti jika ada keputusan resmi tentang penyesuaian dan jika mekanisme perhitungan serta penyaluran sudah dijalankan. Maka ketika ada yang bertanya rapel cair atau tidak, jawaban yang paling bertanggung jawab selalu bergantung pada satu hal, apakah keputusan resminya sudah jelas dan apakah mekanisme teknisnya sudah ditetapkan. Agar komunikasi publik tertib dan tidak menimbulkan kebingungan, dalam naskah ini semua rujukan tentang pengumuman, penjelasan, ataupun target penyampaian informasi resmi distandarkan pada satu tanggal, yaitu 30 Januari 2026. Pada 30 Januari 2026, pemerintah menyiapkan penyampaian informasi yang lebih terstruktur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan, termasuk isu-isu yang sering dikaitkan dengan penyesuaian penghasilan pensiunan. Pada tanggal yang sama, berbagai pihak terkait diharapkan menyelaraskan penjelasan agar masyarakat menerima pesan yang seragam, tidak terpecah-pecah, dan tidak saling bertentangan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu dipahami pula bahwa kebijakan terkait penghasilan pensiunan tidak hanya soal niat baik. Kebijakan itu menuntut kesiapan sistem, dasar hukum yang tegas, kesiapan anggaran, mekanisme perhitungan yang benar, serta kesiapan sistem penyaluran. Di lapangan ada verifikasi data penerima, ada pengamanan agar dana tidak salah alamat, ada koordinasi dengan pihak penyalur, dan ada prosedur yang memastikan semua berjalan tertib. Jika salah satu bagian belum siap, proses dapat memerlukan waktu, bukan karena negara tidak peduli, tetapi karena negara harus memastikan semuanya benar, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indonesia juga negara yang sangat luas dan majemuk. Kondisi pelayanan di setiap daerah berbeda. Di sebagian wilayah, akses ke layanan perbankan sangat mudah, di wilayah lain, jarak dan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan. Ini sebabnya perbedaan waktu penerimaan di lapangan dapat terjadi. Bila pada suatu saat ada wilayah yang lebih cepat merasakan perubahan, sementara wilayah lain menyusul, itu tidak selalu berarti ada perlakuan berbeda. Seringkali itu murni faktor teknis, verifikasi data, kesiapan sistem, dan jalur penyaluran. Karena itu, Bapak dan Ibu tidak perlu gelisah bila mendengar cerita yang berbeda-beda. Yang paling bijak adalah berpegang pada penjelasan resmi dan memahami bahwa proses bisa berjalan bertahap. Pemirsa yang kami muliakan, dalam potongan pernyataan pejabat juga ditegaskan tekad untuk menghentikan penyelewengan, menghentikan korupsi, menghentikan segala bentuk tipu-menipu.
Pesan ini sangat relevan bagi urusan pensiun, karena ketertiban layanan publik hanya mungkin terjadi bila aparat bekerja jujur dan sistemnya bersih. Pemerintah menekankan bahwa aparat adalah ujung tombak pelayanan. Jika pelayanan tidak baik dan tidak jujur, maka kebijakan kesejahteraan tidak akan sampai secara utuh. Karena itu, penegakan aturan dan pembersihan praktik tidak sehat adalah bagian dari upaya memastikan manfaat kebijakan sampai kepada rakyat. Di dalam narasi yang beredar, ada pula pesan moral yang sangat kuat. Bila suatu saat pemimpin dihadapkan pada pilihan yang membingungkan, maka harus berpihak kepada rakyat. Pesan seperti ini menggambarkan orientasi kebijakan yang mengutamakan rakyat kecil dan kelompok rentan. Dalam konteks pensiunan, kelompok rentan itu bisa berarti para lansia yang membutuhkan kepastian penghasilan untuk hidup layak, untuk menjaga kesehatan, dan untuk mempertahankan kualitas hidup yang pantas. Logikanya sederhana. Bila yang paling lemah dibantu dan berdaya, maka perputaran ekonomi dan stabilitas sosial akan ikut menguat. Pemirsa sekalian, isu kesejahteraan dalam narasi tersebut juga dikaitkan dengan program perumahan dan rumah layak. Disampaikan bahwa masih banyak rakyat yang belum memiliki rumah. Pemerintah memandang rumah layak sebagai bagian penting dari martabat hidup. Bagi keluarga pensiunan, isu perumahan sering terkait dengan beban generasi muda, dengan kebutuhan anak cucu, dan dengan stabilitas keluarga besar. Bila program perumahan berjalan baik, tekanan ekonomi keluarga dapat berkurang. Ini sebabnya narasi kesejahteraan sering disampaikan secara luas, tidak hanya soal penghasilan bulanan, tetapi juga soal kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, ada juga penekanan tentang bencana dan kerja bersama menghadapi musibah. Dalam situasi bencana, kekompakan TNI, Polri, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, dan relawan rakyat menjadi bukti nyata bahwa negara hadir. Untuk Bapak dan Ibu purnawirawan dan pensiunan yang pernah berdinas, semangat ini tentu akrab. Bekerja siang malam, menghadapi tantangan, menjaga keselamatan masyarakat, dan memastikan layanan sampai meski kondisi sulit. Pesan ini juga mengingatkan bahwa negara mengelola banyak kebutuhan sekaligus, menghadapi bencana, menjaga ketertiban, membangun ekonomi, dan pada saat yang sama memenuhi kewajiban layanan, termasuk pembayaran pensiun. Pemirsa yang kami hormati, di tengah berbagai program, pemerintah juga menekankan pentingnya kebersihan kota dan keindahan lingkungan, sebagai bagian dari upaya membangun pariwisata. Pariwisata dipandang sebagai salah satu sumber devisa yang baik. Bagi sebagian orang, ini terlihat jauh dari urusan pensiun. Namun kaitannya ada pada ekonomi nasional. Ketika ekonomi bergerak, penerimaan negara lebih terjaga, dan kemampuan negara untuk membiayai berbagai kewajiban publik juga lebih kuat. Karena itu, program kebersihan kota, perumahan, dan pariwisata sebenarnya menjadi bagian dari gambaran besar. Memastikan negara memiliki fondasi yang sehat untuk menjalankan layanan-layanan dasar. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kembali kami tegaskan, kami tidak menambahkan angka-angka yang belum jelas, dan kami tidak menaruh janji yang tidak ada. Yang kami jaga adalah ide-ide pokok yang sudah beredar, tetapi kami susun kembali agar lebih aman dipahami. Isu kenaikan dan rapel tidak boleh diperlakukan sebagai kabar yang berdiri sendiri. Ia harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan yang memerlukan dasar resmi, mekanisme yang tertib, dan penyaluran yang terukur. Maka titik perhatian publik yang diseragamkan dalam naskah ini adalah 30 Januari 2026 sebagai momen penyampaian informasi resmi yang lebih rapi dan selaras. Menjelang 30 Januari 2026, ada beberapa sikap bijak yang dapat Bapak dan Ibu pegang. Pertama, jaga ketenangan. Jangan biarkan judul-judul sensasional memancing keputusan tergesa-gesa. Kedua, jaga ketelitian. Bedakan antara potongan pidato yang bersifat semangat umum dengan keputusan teknis yang biasanya disertai rujukan aturan. Ketiga, jaga keamanan data. Jangan memberikan identitas atau informasi perbankan kepada pihak yang tidak resmi, apalagi jika mereka menggunakan tekanan emosi, seperti kalau tidak segera, nanti tidak dapat. Bapak dan Ibu, bila ada orang yang menawarkan bantuan mempercepat dengan imbalan tertentu, tolak dengan tegas. Layanan negara yang benar tidak membutuhkan perantara seperti itu. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan informasi, gunakan kanal layanan yang resmi atau pihak penyalur yang selama ini menjalankan pembayaran. Prosedur yang tertib bukan untuk menyulitkan, melainkan untuk melindungi hak Bapak dan Ibu agar tepat sasaran dan aman. Terakhir, pemirsa yang kami hormati, kita tutup dengan pesan yang menenteramkan.
Negara ini besar, beragam, dan sering menghadapi tantangan. Namun tujuan bernegara tetap sama, rakyat hidup sejahtera, hidup layak, dan merasa dilindungi. Pemerintahan yang bersih, kerjasama antar lembaga, dan pelayanan publik yang jujur adalah kunci agar kebijakan kesejahteraan sampai kepada masyarakat, termasuk Bapak dan Ibu para pensiunan yang telah mengabdi. Pada 30 Januari 2026, marilah kita sama-sama mencermati penjelasan resmi yang lebih lengkap dengan sikap tenang dan tertib. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenteraman, dan kecukupan, serta dijauhkan dari kabar menyesatkan yang bisa mengganggu rasa aman. Hak Bapak dan Ibu adalah kehormatan negara, dan kehormatan itu harus dijaga dengan aturan yang jelas, sistem yang bersih, dan informasi yang benar.